Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanang Marizalfa dengan NPM 211000201 dari kelas E dengan dosen Ibu Haji Nia Kania Winanti. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pengantar hukum Indonesia EVA UNPAS 2021. Materi yang akan saya sampaikan di sini itu mengenai pengulangan hukum. Pengulangan hukum ini dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, pengulangan hukum berdasarkan sumbernya. Menurut sumber formalnya, hukum dapat terbagi atas yang pertama undang-undang, kedua kebiasaan atau adat, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat ada traktat atau treaty, dan kelima ada doktrin. Undang-undang ini yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara, identik dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Undang-undang ini juga dibagi dalam dua arti. Yang pertama ada undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal itu peraturan tertulis yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang bersama-sama oleh DPR dan Presiden, di mana yang ditekankan adalah segi pembuatan dan bentuknya. Di Indonesia, undang-undang dalam arti formal dibentuk bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Kemudian yang kedua ada undang-undang dalam arti material, yaitu peraturan atau keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah, di mana menekankan dari segi isinya. Ciri-ciri undang-undang ini menurut Sutami, yang pertama bersifat umum dan komprehensif, yang kedua bersifat terbatas atau diciptakan untuk menghadapi peristiwa yang akan datang atau belum konkret, dan yang ketiga memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian kekuatan berlakunya undang-undang. Sudikno Mertokusumo mengemukakan 3 jenis kekuatan. Yang pertama ada kekuatan yang berlaku yuridis, yaitu jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu undang-undang telah terpenuhi. Yang kedua ada kekuatan berlaku sosiologis, yaitu jika undang-undang yang bersangkutan telah secara nyata berlaku di dalam masyarakat. Dikenal dengan dua teori, yang pertama teori kekuatan dan kedua teori pengakuan. Kemudian ada kekuatan berlaku filosofis, yaitu jika kaidah hukum yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi dalam negara. Kemudian suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika yang pertama jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau. Yang kedua, keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. Yang keempat, telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku. Kemudian selanjutnya ada kebiasaan atau adat. Kebiasaan dapat diartikan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama apabila suatu kebiasaan diterima oleh masyarakat, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, timbullah kebiasaan hukum. Jadi perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif dan kekuatan yang mengikat. Juga menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa itu memang patut dilakukan. Untuk dapat menjadi hukum kebiasaan, maka suatu perilaku itu harus berlangsung lama. Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat syarat kebiasaan untuk menjadi hukum. Yang pertama ada syarat material, yang kedua ada syarat intelektual, dan yang ketiga adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Hukum kebiasaan pada umumnya melengkapi undang-undang dan tidak dapat mengesampingkan undang-undang. Kemudian selanjutnya ada jurisprudensi.
jurisprudensi di negara-negara Eropa kontinental termasuk Indonesia yang berdasarkan atas koordinasi yang menganut sistem itu berarti putusan pengadilan atau putusan hakim. Jurisprudensi ini di negara-negara Anglo-Saxon disebut presiden. Sedika mengartikan jurisprudensi ini sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksana hukum hal konkret terhadap tuntutan hak oleh suatu badan yang berdiri sendiri, diadakan suatu negara bebas dari pengaruh siapapun dengan memberikan putusan mengikat dan berwibawa jenis jurisprudensi. Yang pertama ada jurisprudensi biasa yang putusan pengadilan yang memiliki kekuatan pasti, berisi kayak putusan perdamaian, putusan pengadilan negeri yang tidak banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi, dan seluruh putusan Mahkamah Agung. Kemudian ada jurisprudensi tetap, yaitu putusan hakim. Putusan hakim yang diikuti oleh hakim dalam perkara sejenis. Putusan pengadilan juga adalah hukum. Putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan juga mengikat berdasarkan asas das judicata proven et habetur. Dan selanjutnya ada traktat atau treaty atau perjanjian internasional. Dikatakan bahwa perjanjian internasional sebagai sumber hukum dalam arti formal karena treaty itu harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai perjanjian internasional. Kemudian fase atau tahap traktat atau perjanjian internasional ini yang pertama ada sweeping atau penetapan isi perjanjian oleh delegasi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada persetujuan masing-masing parlemen yang bersangkutan. Yang ketiga ada ratifikasi atau pengesahan oleh masing-masing kepala negara. Dan yang terakhir ada acknowledging atau pengumuman saling menyampaikan piagam perjanjian. Dan traktat ini tuh berlaku setelah ratifikasi. Dan terakhir ada doktrin. Doktrin adalah pendapat pakar senior atau ahli hukum yang biasanya merupakan sumber hukum. Dalam hukum internasional, doktrin ini diakui sebagai sumber hukum, didukung Piagam Mahkamah Internasional dalam pasal 38 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam menimbang dan memutus perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman. Yaitu yang pertama ada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum yang diakui bangsa beradab atau the general principle of law recognized by civilized nation, dan terakhir ada keputusan hakim dan pendapat sarjana hukum. Kemudian berikutnya ada penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini pun terdiri dari hukum tertulis yang dikodifikasi atau yang dibukukan, dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi atau yang tidak dibukukan. Hukum tertulis yang dikodifikasi misalnya ada KUH Perdata dan KUH Pidana dan lain-lainnya. Kemudian ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, contohnya ada undang-undang, ada PP dan Perpres. Yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat, dianut dan ditaati oleh masyarakat tersebut, misalnya hukum adat. Selanjutnya ada penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang keempat ada hukum gereja, hukum yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Gitu. Kemudian ada penggolongan hukum berdasarkan sanksinya. Ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum memaksa yaitu hukum yang bersifat memaksa, hukum yang secara mutlak harus ditaati dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian antar pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada hukum mengatur yang bersifat mengatur,
yaitu hukum yang dapat dikesampingkan oleh perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ada penggolongan hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan orang satu dengan orang lain dan fokus pada kepentingan individu. Contohnya ada hukum perdata dan hukum dagang. Kemudian ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya hukum acara administrasi, hukum acara pidana, hukum tata negara, dan lain-lain. Lalu ada penggolongan hukum berdasarkan fungsinya atau cara mempertahankannya. Yang pertama ada hukum material. Hukum material ialah hukum yang berisi perintah dan larangan. Hukum material menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum material terdapat antara lain dalam KUHP pidana, KUHP perdata, dan lain-lain. Hukum formil atau acara itu hukum yang beri peraturan tata cara untuk menyelesaikan suatu pelanggaran terhadap pelanggaran hukum material. Contohnya ada hukum acara peradilan tata usaha negara. Dan terakhir ada penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Itu ada hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dan terakhir kemudian ada hukum subjektif, yaitu kewenangan seseorang berdasarkan sesuatu yang diatur oleh hukum objektif. Di sisi lain menimbulkan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.